Oke, baik. Saya ingin berkomentar tentang kekuasaan 99% oligarki di Republik Indonesia ini. Ya memang seperti itu kenyataannya. Karena Indonesia lagi mempunyai banyak persoalan. Nah, kenapa kemudian kasus korupsi mantan menteri sosial pemerintahan kabinet Indonesia Maju, Januari Batubara, itu kok cuma divonis 11 tahun penjara ya, sementara orang yang rakyat biasa yang dikenai kriminal biasa bahkan divonis penjaranya bisa lebih daripada itu. Bahkan menjelang kemerdekaan menjelang ulang tahun ya kebangsaan ini, bahkan mereka diberikan diskon, sehingga menurut saya ini tidak fair. Dalam arti komitmen daripada ketua KPK yang mengatakan bahwa akan memberikan hukuman mati bagi para koruptor, terutama korupsinya itu dana bantuan sosial yang itu memang sangat dibutuhkan rakyat hari ini, apalagi di masa pandemi saat ini. Dan saya pikir bahwa itu sangat keterlaluan ya, artinya sangat tidak setimpal, di mana kita sedang berusaha untuk melawan COVID ini, tapi segelintir elit memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Dan saya kira kalaupun hukum itu ditegakkan, harus benar-benar berasaskan keadilan. Karena kalau tidak berasaskan keadilan, maka ya para koruptor tidak akan pernah jerah, tidak akan pernah kapok untuk terus melakukan tindakan korupsi. Ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan serius untuk para penegak hukum. Terus kemudian yang berikut ya, soal oligarki tadi, saya melihat bahwa politisi itu memang busuk ya. Karena mereka pandai memainkan sebuah peranan mereka. Yang pertama, mereka bisa segala cara. Bisa menciptakan konflik rakyat versus rakyat. Membangun isu sehingga memecah belahkan persatuan. Isu apa yang sering mereka pakai? Isu SARA. Politisi itu pandai menggunakan isu SARA untuk memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demi apa? Demi popularitas mereka menghalalkan segala cara. Saya katakan banyak partai-partai adik kuasa hari ini yang merasa bahwa Indonesia ini adalah punya mereka. Dan mereka mengklaim bahwa mereka saja yang Pancasila, sementara yang lain itu tidak. Yang lain itu berbahaya. Ya. Artinya ini satu kebobrokan yang terjadi, keburukan dalam sistem demokrasi kita. Mereka oligarki ini dia sangat dekat dengan pemodal, sangat dekat dengan pemodal. Atau bisa jadi mereka ini adalah juga bagian daripada investor ya. Ambil contoh kayak macam polemik yang terjadi di Papua, itu kan yang diuntungkan tuh investor,
Yang diuntungkan di Papua itu investor. Ya. Mereka menggunakan isu suku, isu SARA dipakai di sana agar terciptanya konflik, bahwa nanti orang Papua merasa dianaktirikan, sehingga terjadilah pembentrokan terhadap negara yang akhirnya ya penguasa investor asing tertawa kan. Dan itu strategi mereka dari dulu seperti itu, dari masa penjajahan seperti itu. Nah, di masa penjajahan itu ya, Belanda 350 tahun dia jajah Indonesia, dia menggunakan strategi Divide et Impera. Divide et Impera, politik adu domba. Nah, ini dipakai lagi di Indonesia, saya sering dipakai. Politisi juga sering bermain seperti itu. Nah, ini keburukan mereka tuh di situ. Sangat lucu ya. Dan apa ya? Bahkan mereka bekerja sama dengan para mafia-mafia yang ada di dalam pemerintahan Indonesia ini, untuk kemudian bisa bagaimana caranya, untuk tujuannya adalah memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua atau mungkin di daerah-daerah lain. Ya. Ada juga yang bertanya kepada saya begini, yang mereka tanyakan itu dalam proses diskusi, mereka tanyakan, Bang, kok partai sekarang kayak yang berkuasa hari ini mungkin partai PDI Perjuangan ya. Ditanya bahwa apa namanya, gimana pandangannya terkait dengan partai. Ya, saya pikir bahwa partai memang pandai ya memainkan peran-peran mereka, apalagi dalam situasi sekarang menyongsong 2024, pastilah banyak manajemen konflik yang mereka bermain di situ. Karena dalam teori sosial ya, dalam teori Erving Goffman itu dia mengatakan bahwa masyarakat itu terdiri atas dua wajah. Wajah pertama adalah wajah konflik, dan yang kedua adalah wajah konsensus. Saya mau jelaskan di sini. Pertama, wajah konflik. Ya, memang konflik itu ada dua jenis. Yang pertama, konflik itu benar-benar muncul secara spontanitas akibat dari ketidakadilan. Yang kedua adalah konflik yang muncul akibat dari ulah ya, atau sandiwara dari para elit penguasa. Nah, kebanyakan konflik yang muncul bagi bacaan kaum awam itu menganggap bahwa ini memang kita sementara sedang mengalami krisis, maka kita harus. Tapi ternyata bahwa itu juga bagian dari permainan para elit penguasa ya. Pemerintahan negara juga turut bermain, karena mereka dilahirkan dari para politisi yang dibentuk oleh kepentingan partai politik, sehingga pasti mereka akan memainkan konflik. PDIP pandai memainkan konflik ya. Kenapa dia berkuasa? Karena dia pandai memainkan konflik. Dia pandai melakukan manajemen konflik. Saya selalu menekankan di konflik ya, karena bisa saja ini sekarang ada perseteruan antara Puan Maharani dan Ganjar yang sedang mencari elektabilitas di masyarakat agar kemudian nanti bisa terpilih lagi.
Tapi saya melihatnya ini ya lagu lama, ini lucu karena ya pasti mereka akan mencari eksistensi lagi, karena setiap zaman di situ akan ada regenerasi, ada pertumbuhan. Yang dulunya mungkin 2019 itu saya masih di bangku kuliah, dan sekarang mungkin sudah mendekati 2024, ada orang yang sudah bekerja dan sebagainya. Ataupun sebaliknya, yang dulu dia 2019 dia masih SMP, yang sekarang dia sudah SMA, yang mulai mau belajar mengerti politik, mereka mulai bermain peran di situ ya. Karena PDIP mengklaim bahwa seolah-olah mereka yang Pancasilais, tapi yang lain itu tidak, bukan kayak gitu. Sehingga menurut saya ya harus dibetulkan cara berpikir seperti itu, karena kalaupun tidak bisa berujung pada sesuatu hal yang sangat fatal. Misalnya adanya penentangan terhadap massa. Nah, dalam kubu PDIP hari ini yang saya lihat itu ada kader-kader PDIP yang berupaya untuk mengkritisi Jokowi, pemerintahan Jokowi ya. Mereka mengkritisi pemerintahan Jokowi. Pasti ada yang bertanya, loh, partai pendukung Jokowi 2019 itu PDIP yang paling depan. Bahkan PDIP yang menjadi jargon utamanya. Terus kenapa dia mengkritik sekarang? Sehingga rakyat pun akhirnya melihat bahwa oh iya ya, PDIP itu benar-benar partai oposisi dari dulu oposisi, terus oposisi. Dan itu kan strategi mereka kayak gitu. Mungkin dalam pembahasan internal bisa disampaikan seperti itu. Jangan lupa ya, nanti kita bermain konflik ya. Mungkin saja Megawati sebagai ketua daripada PDIP, dia instruksikan bawahannya untuk yang di sana yang kritis-kritis, dia punya semacam manajemen gitu, bahwa ini orang-orang yang kritis ya petakan sendiri gitu kan. Sehingga di saat momentum kau berusaha untuk kritik rezim, coba kau kritik rezim, sehingga nanti ada yang kemudian untuk meluruskan. Seperti itulah permainan. Dan bagi saya itulah upaya oligarki untuk terus berkuasa di negara ini. Bukan cuma PDIP, bahkan semua partai saya kritis. Mungkin PDIP sekarang dia menjadi partai penguasa kan, jadi saya lebih menonjol ke dia. Ya, saya bongkar strategi taktiknya mereka. Kan seperti itu. Terus tujuannya adalah supaya rakyat tetap simpatik terhadap partai ya. Apalagi itu pandangan saya terhadap partai ya. Dalam arti mereka cenderung melakukan proses penipuan. Kesimpulannya banyak sandiwara ya, banyak proses omong kosongnya di situ. Menghadirkan para pemikir-pemikir dari partainya, sehingga seolah-olah terjadi bentrokan gitu kan. Sementara itu adalah settingan atau upaya mereka untuk upaya mereka agar tetap eksistensi gitu.
mungkin tidak seperti itu. Ada partai-partai lain yang kemudian memilih untuk diam dan sambil mengamati polemik politik hari ini, sehingga ketika ada kesempatan mereka masuk, ya. Ketika ada kesempatan mereka masuk. Untuk apa? Ya untuk berkuasa kan, logikanya seperti itu. Dan dalam politik, diam adalah salah satu bentuk politik. Diam juga merupakan bentuk politik. Tidak bersuara pun juga bentuk politik. Sehingga dia sedang semuanya serba strategi, taktik, ya, rencana, strategi. Tapi bahwa ada kemunafikan yang muncul ketika rakyat sudah mulai paham, rakyat sudah mulai cerdas membaca pergerakan daripada politisi busuk dan para penipu rakyat lainnya. Tujuannya adalah memperoleh kekuasaan, mendapat fasilitas dari negara. Dan ketika mereka sudah berada pada zona nyaman itu kan kadang lupakan kesejahteraan rakyat. Hak rakyat pun dirampas. Bansos itu kan dirampas oleh mereka. Dana bansos itu yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang dalam posisi susah akan kehidupannya, ya, tapi malah dirampok. Oleh karena itu, menurut saya bahwa sudah saatnya rakyat harus berpolitik. Karena kalau kita diam pun memang itu salah satu bentuk politik. Tapi ada pernyataan yang lebih tegas lagi bahwa kita memilih diam ditindas atau bangkit melawan. Dia memang berpolitik tapi kadang ditindas. Ya, mending bangkit melawan gitu kan. Bangkit melawan, ya. Melawan oligarki. 99% oligarki. 1% gitu. Banyak aset-aset negara. Ya, di Freeport itu juga banyak pejabat-pejabat negara, bahkan partai yang memiliki kuasa atas pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah proses BUMN yang sudah diprivatisasi kan. Kita bicara negara adalah bicara hajat hidup orang banyak. Kita bicara negara adalah kesejahteraan semua orang, tidak memandang segelintir orang. Karena kita punya cita-cita membentuk sebuah negara yang merdeka adalah untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, bukan untuk mensejahterakan segelintir orang. Tapi yang nyatanya hari-hari ini adalah ya kesejahteraan untuk segelintir orang, sehingga mengabaikan amanat daripada Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai fondasi dasar filosofi. Bagi saya hal ini yang harus disadari, sehingga kita bisa melihat bagaimana caranya Indonesia bisa terlepas daripada cengkraman oligarki. Kita butuh satu kekuatan alternatif, satu poros perjuangan yang berbeda, sehingga kita bisa menjadi bisa berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang disanjung dunia, sebagai negara, ya, sebagai mercusuar dunia, ya, kata Agus Jabu. Tapi bahwa hal yang paling urgent itu adalah intinya adalah kesejahteraan rakyat. Kekuasaan daripada oligarki saat ini sangat mensejahterakan, sangat menyiksa rakyat, tidak memberikan sebuah kesejahteraan yang fundamental.
Sehingga itu yang harus kita pelajari dan harus kita kritisi. Terus yang berikut soal tentang apa ya, ya menurut saya mungkin karena para generasi muda hari ini sudah cenderung dengan kehidupan yang hedonisme. Hedonisme itu ya kehidupan yang sebuah paham kehidupan yang telah membuat manusia itu lebih melihat pada hal-hal yang sifatnya kesenangan semata, yang kadang untuk berpikir kritis terhadap sebuah negara itu menjadi sebuah hal yang bersifat tabu. Ya, difaktori oleh dipengaruhi oleh faktor kapitalisme. Itu hedonisme muncul daripada sebuah sistem kapitalisme. Nah, ini yang kemudian harus dimengerti dan harus dipahami secara bersama bahwa kita sebagai negara Indonesia sudah punya sudah punya undang-undang dasar, sudah punya Pancasila kayak gitu kan, yang itu sudah sempurna, tinggal bagaimana mengimplementasikan. Sudah jelas-jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 kan bilang bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tapi apa? Bahwa undang-undang turunannya itu ada yang kemudian telah membuat kita tidak maju dan tidak berkembang. Akhirnya kita jadi negara yang seperti negara benalu yang hidupnya bergantung terhadap negara lain. Kita punya bahan mentah diekspor keluar, kan, ke Amerika, ke Cina. Karena kita tidak punya perusahaan mungkin ada tapi tidak banyak, sehingga untuk mengolah bahan mentah untuk dijadikan bahan jadi itu susah sih. Ya, artinya kita begitulah. Mana dalam undang-undang PMA tahun 1967 kalau tidak salah, kira-kira seperti itu. Dan itu lebih PMA Undang-Undang 1967 itu kan lebih menekankan pada penanaman modal asing datang dan dolar ke Indonesia. Itu sudah berbeda dari sisi nilai tukar dengan rupiah, itu monopoli internasional. Jadi dari sisi itu saja kita sudah kalah. Ya. Dari sisi itu saja kita sudah kalah. Nah, kenapa kemudian di rezimnya Bung Karno, ya, Orde Lama, benar-benar menentang imperialisme? Ya karena itu masalahnya bahwa sumber daya alam kita masih banyak dicaplok oleh asing berpura-pura kerjasama karena orde baru telah membuka pintu untuk asing masuk di Indonesia. Silakan kamu eksploitasilah sumber daya alam kami, kerjasamalah dengan pemerintah kami, penanaman modal asing. Jadi ya beginilah, itu kan merupakan proses penjajahan gaya baru yang disebut dengan istilah yang saya ini mungkin tidak sampai S2 S3, tapi bahwa kita juga belajar tentang sistem neoliberalisme, nah, sebuah sistem kebebasan gaya baru, paham akan kebebasan gaya baru.
Nah, itu ya, PMA itu adalah undang-undang PMA itu adalah produk daripada kapitalisme dan neoliberalisme, sehingga kita mengabaikan yang namanya sosialisme. Kita mengabaikan, karena cita-cita daripada Pancasila itu kan sosialisme, cita-citanya keadilan sosial, begitu, kesejahteraan, ya, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia, kerakyatan setia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan sosialisme. Sosialisme, paham ya, kehidupan yang bagaimana caranya kita bisa hidup sama rata sama rasa. Tapi itu semua dibantahkan. Pancasila diinjak mati, Undang-Undang Dasar dihancurkan, ya. Pasal 33 tidak ada gunanya kalau PMA itu masih ada. Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1960. Dan itu bertentangan dengan pasal 33. Dari sisi hukum saya sudah melegalkan asing masuk di Indonesia. Apalagi kita rakyat biasa, apalagi saya yang hanya seorang ojek, apalagi orang tua saya seorang buruh tani, saudara-saudara saya yang petani, yang kadang mereka juga tidak menempuh pendidikan, mereka jadi korban, kita jadi korban semua. Akhirnya pemerintahan hari ini cenderung untuk apa namanya, untuk menambah apa, pendapatan, baik itu pendapatan dari desa yang paling terkecil, PAD-nya, bahkan sampai pendapatan negara, itu kan semuanya dari pajak, kan digunakan dengan pajak. Akhirnya kita kayak sistem apa ya, kayak gaya kerajaan lah, gitu. Sistem perpajakan dan sebagainya. Untuk membangun negara yang menggunakan pajak. Karena kita punya sumber daya alam, kan kalau kita kelola itu sendiri kan tidak perlu pajak, ngapain menggunakan pajak. Tapi apa daya bahwa pemerintah hari ini juga ya, masih dikategorikan mungkin seperti yang siapa ya, Rocky Gerung biasa bilang dungu ya. Ya emang gitu. Kita harapkan sebuah pemerintahan yang baru nanti jangan lebih dungu lagi. Kalau masih dungu lagi berarti ya akan terjadi yang namanya pertarungan ya, kampret versus cebong. Itu kan sebuah bahasa yang dilahirkan oleh, dan menurut saya ini yang harus diperhatikan. Kita butuh pemerintahan nantinya bisa menyelesaikan, pertama dari sisi hukum dulu deh, itu yang harus direvisi. Bila perlu dicabut lah undang-undang yang tidak sesuai dengan amanat daripada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena analisa kita selalu dari situ. Analisa saya selalu dari situ. Mau bagaimana? Memang kita begitu. Tidak akan pernah bisa maju kalau urusan rumah tangga kita masih dicampuri oleh orang lain, kan gitu. Kita tidak akan pernah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tidak akan pernah bisa berdaulat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ya. Bahkan amanat daripada para pendiri bangsa ya sia-sia.
maka akan terjadi yang namanya penegakan hukum tumpul ke bawah, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, begitu, akibat dari sebuah proses. Karena dari dalamnya saja sudah hancur seperti itu, sehingga akan terjadi konflik horizontal. Jadi pemerintah menciptakan konflik horizontal, rakyat dan rakyat bertengkar hanya karena ketidakadilan pembagian sembako. Tetangga satu dan tetangga yang satunya lagi terjadi baku bunuh karena perebutan akan tanah misalnya. Terus pertarungan lagi, rakyat dan rakyat rebut karena buku rampos akan air bersih, akibat dari ketersediaan air minum bersih yang lama. Sehingga ada monopoli dari, misalnya ada monopoli dari tetangga sebelah, dia lebih pada berupaya untuk airnya itu tampung di bak tampungnya lebih banyak, kemudian setelah itu baru disalurkan ke yang lain, sehingga yang lain itu dapat sisa-sisanya. Kan negara telah melepas tanggung jawab itu, sehingga terjadilah konflik horizontal. Nah, mereka menghindari konflik vertikal, rakyat versus pemerintah. Mereka menghindari itu. Maka yang terjadi hari ini adalah para buzzer berupaya untuk melindungi penguasa, meningkatkan elektabilitasnya, kan begitu. Ini satu proses yang tidak mencerdaskan. Otaknya mereka itu sudah disumbat oleh karena ekonomi. Kita semua memang butuh akan ekonomi, tapi bahwa itu jangka pendek. Jangka panjangnya adalah harus berpikir kritis. Jangka pendek ya, lu dapat 100, 200 dan kerja seperti itu buat apa? Jangka panjangnya adalah kita berpikir untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Bahwa mereka kemudian ketika lahir itu mereka jangan kemudian, dan mereka sudah besar nanti, mereka jangan kemudian maki hancur kita kan, akibat dari sistem negara yang tidak tahu berubah-berubah. Jangan-jangan nanti di masa yang akan datang generasi baru akan dijajah, Indonesia kembali dijajah, pecah kan semua. Nah, bagaimana meningkatkan persatuan? Ya adalah itu, kesejahteraan yang harus dioptimalkan. Karena banyak sistem pemerintahan hari ini yang buruk, banyak kedunguan yang terjadi, sehingga menyebabkan rakyat Indonesia menjadi budak di negerinya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, saya ingin bahwa channel ini, ya, video ini, dengan sarana ini saya berbagi dengan teman-teman, saudara-saudara yang menonton video ini. Saya ingin kita berdiskusi, dalam arti tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka ya silakan klik like, kalaupun tidak suka dislike aja, tidak masalah. Terus kalau mau mengikuti perkembangan ya selanjutnya, apa yang perlu saya komentari, silakan tinggalkan di kolom komentar. Bisa, nanti saya baca, saya pelajari, dan akan saya bagikan pikiran-pikiran. Dan saya pikir emang sekarang sudah zaman digital ya. Covid ini mengajarkan orang yang tidak paham akan digital harus paham gitu. Kalau tidak, lu ketinggalan zaman. Jadi korban teknologi lah, biasa orang tua bilang gitu. Kalau tidak belajar, lu korban teknologi. Lu masih menggunakan cara-cara primitif untuk menerapkan kehidupan. Sekarang kan zaman digital, banyak orang mengeksplorkan kemampuan
bakat dan kemampuannya lewat situ. Dan saya ingin membagi kemampuan-kemampuan saya dan cara-cara seperti ini. Ya, kalaupun ada ada yang tidak menyukai, ya, seperti yang saya katakan, itu sebuah hak asasi manusia dan tidak bisa kita pungkiri. Mau suka dan tidak suka, itu hakmu. Dan itu melekat dalam hidup setiap orang. Ya. Nanti mungkin sesi-sesi berikutnya saya akan membahas terkait dengan mungkin materi-materi tentang Pancasila, tentang apa sih itu sistem neoliberalisme, apa itu demokrasi kerakyatan, kemudian masih banyak hal lagi ya. Sehingga dari materi yang kita belajar yang saya bagikan ini, saya akan mencoba mensandingkan dengan kenyataan. Dan seperti itu harus seperti itu. Karena itu metode berpikir yang bagus. Karena cara untuk mengasah kembali otak-otak kita yang mungkin sudah tumpul karena akibat dari sebuah sistem ini. Ya, caranya adalah kembali belajar. Dan tidak ada kata tua untuk belajar. Ya. Anda mau umur 50 tahun atau lebih daripada itu, ya tetap mengasah. Ya. Karena otak itu adalah sumber kehidupan juga. Kan itu seperti kayak semacam fungsi fiksi kan gitu. Fungsi fiksi itu kan menghidupkan kita dalam sebuah imajinasi akan kesejahteraan. Saya tidak bilang seperti yang dikatakan Rocky Gerung. Dan memang fiksi itu bagus untuk mengaktifkan kembali kita imajinasi. Jangan kemudian kita tidak punya berimajinasi lagi. Jangan kemudian kita tidak punya mimpiannya karena keburukan yang terjadi di negeri ini. Ya. Oleh karena oligarki yang semena-mena, ya, para politisi busuk dan penipu rakyat lain. Politisi itu busuk semua. Dan saya tidak percaya mereka. Bahkan mereka mencaplok otak rakyat itu dengan uang. Parahnya mereka seperti itu. Mematahkan kecerdasan orang. Dan saya pikir bahwa itu sangat tidak memanusiakan manusia. Uang bukan segala-galanya. Ya. Tapi yang paling penting adalah kemanusiaan itu sendiri. Yang paling penting adalah kita membangun kehidupan yang punya akal sehat. Ya. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang takut. Ketakutan itu muncul akibat karena kita yang menciptakan sendiri sebenarnya. Siapa yang menciptakan ketakutan? Ada dua faktor dalam dan faktor luar. Orang lain datang mengintimidasi kan itu juga mau menciptakan ketakutan. Tapi kalau faktor dalam juga kita menciptakan ketakutan ya sama saja. Yang itu tidak ada satu keberanian. Nah ini nanti ada materi filsafat juga nanti saya akan bagi-bagikan. Ya, apapun itu saya akan mencoba untuk share di channel saya ini dan semoga bermanfaat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salam pembebasan merdeka.